Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita volume 1. Martial God Asura. Selamat menyaksikan. Bab 146 Pembunuh di Hutan. Kulit wanita itu seperti salju, putih dan halus, meskipun wajahnya tidak cantik, ia juga memiliki temperamen yang unik, yang terpenting adalah sosok wanita itu sangat baik, dengan bagian depan dan belakang yang menonjol, montok dan bulat, terutama sepasang kaki panjang lurus, sebanding dengan sosok iblis Suro. Dengan sosok yang begitu bagus, Chu Feng tidak bisa berhenti menontonnya, karena itu tanpa sadar mengingatkannya pada malam ekstasi dengan Suro. Melihat Chu Feng menatapnya dengan telanjang, alis wanita itu sedikit mengernyit, dan ada sedikit rasa jijik di matanya. Yo, aku tidak bahagia lagi. Bukankah sosok yang bagus hanya untuk dilihat orang? Chu Feng mencibir di dalam hatinya, matanya masih menyapu bolak-balik pada kaki ramping wanita itu, mengabaikan ekspresi wanita itu sama sekali. Salam untuk Nona, tapi ketika Chu Feng menonton dengan penuh minat dan asyik, suara hormat seperti itu datang dari sekelilingnya, dan pada saat yang sama, puluhan pelayan berpangkat tinggi semuanya membungkuk dan memberi hormat. Nona? Tidak mungkin? Mungkinkah ini wanita tertua dari Villa Baihu, Murong Xinyu? Chu Feng tiba-tiba menyadari bahwa Murong Xinyu ini adalah putri tertua dari pemilik Villa Baihu, yang lahir tidak dapat mengolah seni bela diri tapi wanita yang sangat cerdas. Dan pada saat ini, Chu Feng menyadari bahwa Steward Zhang berdiri di belakang Murong Xinyu. Mengedip padanya, dapat dilihat bahwa ini benar-benar wanita tertua dari Villa Harimau Putih. Sudah berakhir. Teriak Chu Feng dalam hati, karena dia menemukan bahwa wajah Murong Xinyu telah berubah menjadi pucat pada saat ini, dan dia jelas marah padanya. Pada saat ini, Chu Feng merasa sedikit tidak berdaya, karena dia tahu bahwa dia telah menyebabkan bencana. Adapun para pelayan di sekitar Chu Feng, mereka sangat senang. Murong Xinyu paling membenci pelayan yang melihat kecantikannya. Chu Feng melanggar tabu besar. Mereka semua menantikan bagaimana Chu Feng akan dihukum. Paman Sang, ayo pergi. Namun, yang mengejutkan semua orang, Murong Xinyu tidak menghukum Chu Feng, tetapi langsung masuk ke kereta. Melihat ini, Steward Zhang menghela nafas, menatap Chu Feng dengan penuh arti, dan mengikutinya. Kamu telah menyinggung wanita tertua, dan kamu dikutuk. Bawa lebih banyak, aku senang, dan aku bisa menengahi untukmu. Para pelayan secara paksa memasukkan pengorbanan di tangan mereka ke Chu Feng, dan mereka tidak bisa membiarkannya. Pergi setelah mendapatkan sesuatu, dia mengejar kereta yang bergerak. Adapun Chu Feng, dia juga mengabaikan mereka, karena pikirannya saat ini benar-benar tenggelam dalam kegelisahan, dan dia juga khawatir tentang bagaimana wanita tertua akan menghadapinya. Ini bukan hal yang baik baginya yang akan mencari untuk pintu masuk makam kaisar di Villa Harimau Putih ini. Setelah kereta meninggalkan Villa Gunung Harimau Putih, ia berjalan menuju kedalaman pegunungan Harimau Putih, dan tidak berhenti di hutan sampai menempuh jarak ribuan mil. Ada kuburan gunung di sini, tanpa banyak berpikir, Chu Feng sudah tahu bahwa ini adalah kuburan Ibu Murong Xinyu. Pada saat ini, para pelayan mulai mengatur pengorbanan, tetapi pekerjaan terpenting semuanya dilakukan pada Chu Feng. Mereka jelas menggertak Chu Feng, Murong Xinyu dan Steward Zhang juga menyadarinya, tapi tidak ada yang menghentikan mereka. Jadi Chu Feng tidak punya pilihan selain menelan penghinaan, yang membuatnya menyinggung Murong Xinyu. Dan semakin banyak hal ini terjadi, semakin banyak pelayan bertindak terlalu jauh. Karena mereka merasa bahwa mereka melampiaskan amarah mereka atas nama Murong Xinyu, bahkan jika mereka diganggu, itu dapat dibenarkan, dan pada akhirnya, mereka bahkan menyerahkan semua pekerjaan untuk Chu Feng sendirian. Karena pada siang hari, Murong Xinyu perlu makan, jadi semua pelayan pergi melayani Murong Xinyu. Hanya Chu Feng yang sendirian,
melayani ibu wanita tertua yang sudah meninggal. Kamu benar-benar budak yang terlahir. Melihat para pelayan yang semuanya tersenyum dan berputar-putar di sekitar Murong Xinyu, Chu Feng merasa jijik dari lubuk hatinya. Murong Xinyu ini bukan hal yang baik. Karena dia memuja ibunya, dia tidak pernah melihatnya berlutut di depan makam ibunya. Pemujaan macam apa ini disebut? Sedikit mengernyit, dia mengalihkan pandangannya yang tajam, karena dia bisa merasakan bahwa lebih dari selusin praktisi seni bela diri mendekat, masing-masing berada di tahap Yuan Wu, yang terlemah berada di tingkat pertama Yuan Wu, dan yang terkuat memilikinya mencapai 5 kali lipat Yuan Wu. Tidak lama setelah Chu Feng menemukan situasinya, ada semburan suara terinjak-injak dari seluruh hutan, dan segera ada lebih dari selusin sosok bergegas keluar dari hutan. Orang-orang ini berpakaian hitam, hanya menunjukkan sepasang mata yang ganas, dan mereka semua memegang senjata dingin yang bersinar di tangan mereka, menunjukkan niat membunuh mereka. Siapa kamu? Melihat situasinya tidak benar, Steward Zhang berteriak keras, dan bergegas ke Murong Yusin, melindungi Murong Yusin di belakangnya. Desir, desir, desir. Dan ketika sekelompok pria berbaju hitam melihat Murong Yusin, mereka mengacungkan senjata dan mengepung Murong Yusin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Targetnya sangat jelas. Itu seorang pembunuh, lindungi nona muda itu. Steward Zhang berteriak lagi, melambaikan tangannya, dan bayangan muncul. Mengelilingi Murong Yusin sendirian, dia membentuk tembok besi dan baja hidup, yang tidak bisa ditembus oleh kelompok pembunuh dengan senjata. Tapi apa yang disebut dua tinju sulit dikalahkan 4 tangan, belum lagi ada begitu banyak orang yang mengepungnya saat ini, dan beberapa di antaranya tidak lebih lemah dari Zhang Steward, jadi Zhang Steward tidak akan bisa mendukungnya. Dang 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 dang. Tiba-tiba, Steward Zhang menepuk kedua telapak tangannya dan menampar senjata salah satu dari mereka, lalu membanting ke dada si pembunuh, memukuli si pembunuh sampai mati. Tetapi pada saat yang sama, tubuhnya juga dipotong oleh 2 senjata, dan darah mengalir. Nona, lari. Pelayan Zhang menahan rasa sakit yang luar biasa, meraih Murong Yusin dan melemparkannya keluar dari pengepungan, sementara Murong Yusin, yang tidak memiliki tingkat kultivasi, jatuh dengan keras ke tanah. Lindungi nona. Melihat ini, kedua pelayan pergi untuk membantu Murong Xinyu wajib, tetapi mereka melihat 2 lampu dingin berkedip, dan kedua pelayan itu jatuh ke genangan darah bahkan tanpa berteriak. Ternyata 2 pria berbaju hitam dari tingkat kedua Yuan dan Wu sudah bergegas menuju Murong Xinyu. Ini, adegan seperti itu membuat takut para pelayan lainnya. Tidak hanya mereka berhenti berusaha menghentikan mereka, mereka malah mulai melarikan diri, meninggalkan Murong Yusin di sana. Tapi bisa dimaklumi juga, kebanyakan orang akan melakukan ini jika menyangkut hidup atau mati mereka sendiri. Kamu bajingan. Melihat para pelayan yang meninggalkannya dan melarikan diri, Murong Yusin menggertakkan giginya dengan marah, dan setelah mengumpat dengan marah, dia juga berbalik dan melarikan diri, tetapi kecepatannya jauh lebih rendah dari para pelayan itu. Secara tidak sengaja, dia jatuh ke tanah lagi. Pada saat yang sama, 2 pria berbaju hitam mendatanginya, menikam Murong Yusin dengan pisau tajam mereka. Dalam menghadapi kematian, wajah Murong Yusin akhirnya menunjukkan ketakutan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya dan tidak berani melihat lagi, merasa bahwa dia pasti akan mati. Paf! Tapi ketika ada suara teredam, dan embusan darah panas terciprat ke wajahnya, dia terkejut menemukan bahwa tubuhnya tidak merasakan sakit apapun. Dengan segala macam teka-teki, Murong Yusin perlahan membuka matanya, tetapi ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia tercengang. Bab 147 Tunjukkan keahlianmu. Di depan Murong Xinyu, Chu Feng berdiri di sana, dan di kaki Chu Feng, 2 pria berbaju hitam di tingkat kedua Yuan Wu sudah berbaring di genangan darah. Chu Feng bergerak,
tidak ada kuburan, dan dia tidak memiliki banyak pertimbangan, tetapi dia tidak ingin seorang wanita yang tidak memiliki kekuatan untuk menahan seekor ayam dipenggal oleh penguasa dunia Yuanwu di depan. Adapun adegan ini, Murong Xingyu sangat heran, karena dia tidak melihat apa yang baru saja terjadi, tetapi dia tahu bahwa dua orang yang ingin membunuhnya tiba-tiba mati. Jika itu normal, pemandangan seperti itu tidak akan sulit untuk dipahami. Jelas bahwa orang yang berdiri di depannya memenggal dua pria berbaju hitam, tetapi orang yang berdiri di depannya adalah seorang pelayan seperti Chu Feng. Setelah remaja, Murong Xingyu jelas tidak bisa menerima kenyataan ini. Bocah cilik, kamu mencari kematian. Pada saat ini, dua pria berbaju hitam bergegas mendekat. Berlari, dua seni bela diri yang kuat telah diluncurkan. Dua jenis seni bela diri, tidak bisa diremehkan, kekuatan yang kuat mengguncang tanah, menghapus api di udara, dan mengeluarkan raungan yang menusuk. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, Murong Xingyu berteriak ketakutan, karena baginya yang bahkan tidak memiliki aura, kekuatan asal yang kuat semacam itu benar-benar terlalu menakutkan. HMPH. Tapi ketika Murong Xingyu mengira dia akan mati, Chu Feng mendengus dingin dan bahkan tidak bergerak. Kedua serangan kuat itu meledak 3 meter dari Chu Feng. Buka. Kekuatan, boom. Sangat menakutkan. Riak energi berubah menjadi badai Yuanli yang nyata, dan tersapu, merobohkan beberapa pohon di sekitarnya dan mengubahnya menjadi abu. Seorang pelayan yang melarikan diri bahkan terbunuh. Terkejut tiba-tiba berkeping-keping. Tapi ledakan yang begitu kuat benar-benar berhenti 3 meter dari Chu Feng, seperti dinding tak terlihat, menghalangi segalanya, tidak bisa melukai Chu Feng sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Murong Xiaoyu, yang menyaksikan semuanya dengan matanya sendiri, sangat terkejut hingga matanya yang indah melebar, mulut kecilnya sedikit terbuka, dan wajahnya penuh keterkejutan, karena dia tidak tahu bagaimana caranya. Ini terjadi dia bahkan tidak tahu bahwa ini adalah pesona legendaris. Faktanya, bahkan dua pria berbaju hitam yang meluncurkan serangan itu tidak dapat menahan keterkejutan, karena mereka mengira Chu Feng telah terbunuh oleh pukulan itu, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Chu Feng tidak terluka. Zilala! Dan saat mereka berdua dalam keadaan linglung, seberkas cahaya guntur tiba-tiba muncul di tubuh Chu Feng, dan ular guntur melonjak dan meraung ke arah langit. Dalam sekejap, itu berubah menjadi dua ular petir dan terbang, menelan kedua pria berbaju hitam itu secara tiba-tiba, mengubahnya menjadi abu. Kali ini, semua orang melihat semuanya dengan jelas. Melihat bahwa Chu Feng bahkan tidak bergerak, dia melepaskan keterampilan bela diri yang menantang surga dan memenggal dua pria berbaju hitam di tingkat ketiga Yuanwu. Nafas ini dari tingkat pertama Yuanwu. Tapi bagaimana bisa begitu kuat di tingkat pertama Yuanwu? Membunuh Yuanwu tingkat ketiga seperti menghancurkan semut. Steward Zhang, meskipun dia berjuang keras dengan pria berbaju hitam, masih memperhatikannya. Dia tiba di sisi Chu Feng, kecanggihannya membuatnya menyadari bahwa ada yang salah dengan Chu Feng, menunjuk ke arah Chu Feng dan berteriak dengan keras, "Siapa kamu? Mengapa kamu menyusup ke White Villa Harimau?" Apa? Menyusup ke Villa Harimau Putih. Mendengar apa yang dikatakan pelayan Zhang, semua orang bereaksi. Berbicara secara logis, tidak mungkin seorang pelayan memiliki basis kultivasi Chu Feng. Dengan basis kultivasi Chu Feng, bahkan jika itu adalah bukan yang terbaik di Villa Harimau Putih, sudah pasti tidak mungkin seorang tuan menjadi pelayan yang begitu rendah hati. Pada saat ini, ketakutan muncul di wajah kaget Murong Xingyu, dan dia mulai merangkak mundur ketakutan, karena rahasia Villa Baihu memang bercampur dengan banyak master seni bela diri, dan orang-orang ini memiliki motif tersembunyi, dia pernah diculik. Kehilangan nyawanya. Jika kamu ingin bertahan hidup, jangan lari.
Chu Feng menoleh dan berkata dengan ringan. Setelah melihat tatapan tajam Chu Feng, Murong Xinyu tidak bisa membantu tetapi terkejut untuk beberapa alasan, dan kemudian dia menghentikan gerakan di bawah tubuhnya, dan hanya duduk diam. Desir, desir, deru. Dan pada saat ini, terdengar suara angin kencang di sekitar hutan, dan ratusan pria berbaju hitam bergegas keluar dari hutan, masing-masing memegang pisau tajam, dan aura setiap orang seperti itu. Yuan Wu Jing. Semua yang hadir, tembak untuk membunuh. Suara dingin terdengar, dan orang-orang berbaju hitam mulai membunuh. Hampir semua pelayan yang hadir yang tidak melarikan diri semuanya dipenggal. Nyatanya, bahkan mereka yang melarikan diri pun sudah dipenggal kepalanya di hutan. Kelompok orang ini jelas sudah merencanakannya, dan mereka tidak berencana untuk pergi hidup-hidup. Di bawah pengepungan sekelompok orang ini, bahkan Steward Zhang tidak dapat bertahan, dan jatuh dengan sangat cepat. Namun, tidak ada yang bisa mendekati Chu Feng. Siapapun yang mendekat, 10 meter jauhnya, pasti akan jatuh. Teman kecil, melihat bahwa kamu bukan dari Villa Harimau Putih saya, bisakah kamu tidak ikut campur dalam urusan pribadi Villa Harimau Putih saya? Seorang pria berkulit hitam di tingkat kelima Yuan Wu berkata, jelas dia juga menyadari bahwa Chu Feng bukan sederhana. Siapa kamu, dan mengapa kamu ingin menyakitiku? Setelah mengetahui bahwa pria berbaju hitam itu sebenarnya dari Villa Harimau Putih, Murong Xinyu sangat marah, karena dia tidak pernah menyangka dengan posisi dan statusnya di Villa Harimau Putih, Murong Xinyu sangat marah. Siapa yang berani membunuhnya? Selama teman kecilku bersedia melakukan sesuatu yang nyaman, aku, Villa Harimau Putih, pasti akan memberimu banyak terima kasih. Namun, pria berbaju hitam itu sama sekali tidak memperhatikan Murong Xinyu, tetapi membungkukkan tangannya dengan sopan kepada Chu Feng. Pada saat yang sama, puluhan pria berbaju hitam telah mengepung mereka dengan hati-hati, dan jika ada ketidaksepakatan, mereka akan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Menghadapi situasi ini, Murong Xinyu tidak punya pilihan selain berdiri dan bersandar dekat di belakang Chu Feng. Memikirkannya, dia sendiri merasa konyol bahwa wanita muda yang bermartabat di Villa Harimau Putih menginginkan orang luar untuk melindunginya saat ini. Dan orang luar ini telah menderita banyak keluhan karena menyinggung perasaannya sebelumnya. Tetapi saat ini, orang luar ini adalah satu-satunya yang bisa melindunginya, yang harus dia andalkan. Teman kecil, apakah kamu benar-benar berpikir kamu memiliki kesempatan untuk menang? Melihat Chu Feng diam, suara pria berbaju hitam akhirnya menjadi sedingin es. Kemarilah jika kamu mau. Aku akan menjaga gadis ini. Chu Feng sedikit tersenyum, sama sekali tidak memperhatikan orang-orang ini. Melihat ini, pria berbaju hitam berhenti berbicara omong kosong dan berteriak dengan dingin. Ratusan pria berbaju hitam segera menyerang Chu Feng. Seni bela diri tirani datang dalam berbagai bentuk, tetapi satu-satunya kesamaan mereka adalah bahwa mereka tidak tertandingi dalam tirani. Pemaksaan semacam itu saja sudah cukup untuk menghancurkan seseorang di alam bela diri spiritual sampai mati. Tetapi pada saat ini, di bawah perlindungan Chu Feng, Murong Xinyu yang mengejutkan, dia tidak merasakan ancaman sedikit pun. Bab 148 Pembunuhan Tegas. Dinding tak terlihat berdiri di depannya seperti benteng transparan, melindungi Chu Feng dan Murong Xinyu di dalamnya. Tidak peduli berapa banyak seni bela diri, pemboman terus-menerus datang dan meledak, tetapi mereka semua diblokir dari benteng ini, tidak dapat ditembus sama sekali. Mungkinkah ini seni pesona? Murong Xinyu tiba-tiba terkejut. Meskipun dia dilahirkan tidak dapat berlatih seni bela diri, dia adalah wanita tertua di Villa Harimau Putih. Dia telah mendengar banyak, jadi dia secara alami mendengar tentang Master Roh Dunia. Saya juga belajar bahwa seni pesona adalah metode pertahanan terkuat di dunia.
tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa anak laki-laki yang belum dewasa ini yang jauh lebih muda darinya akan menjadi seorang spiritualis dunia dan memiliki kultivasi yang begitu kejam. Pada usia dan kekuatan seperti itu, tidak ada seorang pun di villa Baihunya. Ini membuat Murong Xinyu memandang Chu Feng dengan kagum, dan berpikir dalam hati, mungkinkah ada master dan jenius yang tak terhitung jumlahnya di luar pegunungan Baihu? Sial! Metode aneh macam apa yang digunakan anak itu, tetapi dia tidak dapat menyerangnya. Menghadapi situasi ini, orang-orang berbaju hitam juga sangat tidak berdaya. Tidak mungkin. Mungkinkah dia adalah seorang spiritualis dunia? Apa asal-usul seorang spiritualis dunia pada usia seperti itu? Bahkan pemimpin pria berkulit hitam itu mengerutkan kening, merasa bahwa Chu Feng terlalu sulit. Apa? Aku sudah cukup berjuang. Jika kamu sudah cukup berjuang, gantikan aku. Chu Feng melambaikan lengan bajunya, dan penghalang mulai menyusut dengan cepat. Pada akhirnya, benteng penghalang seukuran rumah berubah menjadi sangat ruang kecil, yang hanya bisa menampung Chu Feng dengan Murong Xinyu. Tetapi pada saat ini, Chu Feng mengangkat kakinya dan melangkah keluar dari penghalang, dia mengepalkan tangan kirinya, dan busur emas muncul. Ketika dia menarik kembali dengan tangan kanannya, panah panjang emas memadat dan muncul. Setelah itu, Chu Feng melepaskan tembakan, dan hanya mendengar suara angin yang pecah, dan hujan panah keemasan terbang menjauh, dan panah-panah itu melihat darah, dan mereka tidak pernah meleset. Di bawah tembakan eksplosif ini, lebih dari setengah dari ratusan pria berbaju hitam terbunuh atau terluka dengan sangat cepat. Hampir tidak ada yang bisa menghindari panah Chu Feng, karena panah ini tampaknya memiliki kekuatan magis, dan tidak ada cara untuk bersembunyi darinya, dan tidak mungkin untuk bertahan melawannya. Cepat mundur! Melihat sekeliling, pemimpin pria berbaju hitam panik dan lari lebih dulu setelah tubuh mereka tertusuk dan tergeletak di genangan darah. HMPH, apakah kamu bisa melarikan diri? Chu Feng mendengus dingin, membidik pemimpin pria berbaju hitam, dan menembakkan panah, hanya untuk melihat cahaya keemasan melintas, dan tidak ada yang berhenti di mana dia lewat, beberapa pohon yang menjulang tinggi, setelah ditusuk olehnya, dia akhirnya menembak kepala pemimpin itu dengan tiba-tiba, lalu menghilang. Dan ini adalah makna tertinggi dari variety bau, panah tidak pernah sia-sia, sepanjang jalan menuju kehidupan, kecuali kekuatannya lebih tinggi dari Chu Feng, jika tidak ada yang bisa lolos dari pengejaran variety bau. Dalam sekejap mata, tidak satu pun dari ratusan pria berpakaian hitam yang selamat. Mereka semua mati di bawah busur Chu Feng yang selalu berubah. Entah dada mereka ditusuk, atau mereka meledak dan terbuka. Mereka semua terbunuh oleh panah. Ini. Melihat adegan berdarah di depannya, Murong Xinyu mengerutkan kening. Ini bukan pertama kalinya dia melihat adegan tragis seperti itu, tetapi ketika adegan berdarah seperti itu disebabkan oleh seseorang yang lebih dari dirinya, ketika anak laki-laki yang belum dewasa yang beberapa tahun lebih muda membuatnya dengan satu tangan, dia merasakan kejutan yang tak terlukiskan di hatinya. Ini bukan hanya masalah kultivasi, tetapi juga masalah psikologi. Dapat dimengerti sebagai orang dewasa, tetapi sangat sedikit anak muda yang dapat membunuh dengan tegas dan tanpa ampun. Jika bukan karena Chu Feng melindunginya, dan dia akan benar-benar meragukan apakah Chu Feng adalah monster berdarah dingin. Steward Zhang, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan? Melihat bahwa Steward Zhang belum mati dan sepertinya ingin mengatakan sesuatu, Chu Feng berjalan mendekat. Lagi pula, tanpa orang tua ini, Chu Feng tidak akan bisa masuk ke villa Harimau Putih jadi lancar. Tidak peduli apa tujuan Anda, saya pikir Anda tidak ingin menyakiti Nona. Sekarang orang-orang di Villa Baihu berani membunuh Nona saya secara terang-terangan, pasti akan ada perubahan di Villa, Nona. Selama Anda menjaga Nona jika ada kecelakaan,
pemilik keluarga saya pasti akan membayar Anda. Pelayan Zhang memohon pada Chu Feng dengan suara yang sangat lemah, yang menunjukkan bahwa dia benar-benar peduli pada Murong Xinyu. Steward Zhang. Pada saat ini, Murong Xinyu juga berlari, dan menatap butler Zhang yang sekarat, menangis dengan sedihnya, yang menunjukkan bahwa hubungan antara keduanya sangat baik. Chu Feng berdiri di samping, memperhatikan mereka berdua dengan tenang, sampai Steward Zhang menutup matanya, lalu menepuk bahu Murong Xinyu, dan berkata, "Ayo pergi, Steward Zhang sudah pergi." Dan Murong Xinyu juga bukan orang munafik. Dia berdiri dan menyeka air mata dari wajahnya, menatap Chu Feng dan berkata, "Siapa kamu?" "Tidak masalah siapa aku, selama kamu tahu, aku bisa melindungimu sekarang orang-orang." Chu Feng menjawab dengan tenang. "Lindungi aku? Kamu adalah mata-mata yang menyelinap ke Villa Baihuku dengan motif tersembunyi. Siapa yang tahu jika kamu melindungiku untuk tujuan lain?" Murong Xinyu menatap Chu Feng dengan waspada. "Aku punya motif tersembunyi? Kamu adalah orang yang tidak berkultivasi. Motif tersembunyi apa yang aku miliki untukmu? Aku hanya menyelamatkanmu karena belas kasihanmu. Jika aku ingin membunuhmu, aku bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Saya datang ke Villa Harimau Putih memang memiliki tujuan, tetapi tujuannya sama sekali bukan untuk Anda. Sekarang Anda tidak peduli apakah Anda percaya saya atau tidak. Anda tidak punya pilihan. Jika Anda tidak mengikuti saya, Anda menang tidak dapat kembali ke Villa Harimau Putih hidup-hidup." Chu Feng tidak repot-repot menjelaskan. Mengambil langkah maju dan berjalan ke gerbong tidak jauh, memotong tali, dan langsung naik ke atas BMW. Seperti yang dikatakan Steward Zhang, orang-orang di Villa Harimau Putih berani membunuh Murong Xinyu seperti ini, mungkin karena suatu kecelakaan, dan kecelakaan semacam ini yang paling diharapkan Chu Feng terjadi, karena perubahan internal akan membuat Villa Harimau Putih kacau. Nyaman bagi Chu Feng untuk menyelinap ke kedalaman, menggunakan metode roh dunianya, dan menyelidiki rahasia Villa Harimau Putih. Adapun Murong Xinyu ini, Chu Feng memang membantunya dengan niat baik untuk sementara waktu. Gadis ini tidak berguna. Selain itu, Chu Feng tidak takut dia mengatakan yang sebenarnya, mengatakan bahwa dia adalah mata-mata yang telah menyusup ke dalam Villa Harimau Putih, karena jika benar-benar ada perubahan di Villa Harimau Putih, saya khawatir Murong Xinyu sama sekali tidak bisa kembali ke Villa Harimau Putih, jadi bagaimana dia bisa mengatakan yang sebenarnya? Memikirkan hal ini, Chu Feng tidak ragu-ragu, menendang BMW di bawah selangkangannya dengan keras, dan hendak kembali ke Villa Harimau Putih, tetapi pada saat ini, suara panik terdengar di belakangnya. "Jangan tinggalkan aku!" Melihat ke belakang, dia melihat Murong Xinyu berlari ke arah Chu Feng, wajahnya penuh kepanikan, terlihat bahwa dia benar-benar takut, dan Chu Feng baru saja meninggalkannya seperti ini. "Mengapa? Apakah kamu tidak takut aku akan menyakitimu?" Chu Feng tersenyum jahat. "Tidak peduli apa tujuanmu, itu adalah fakta bahwa kamu baru saja menyelamatkanku. Selama kamu melindungiku dan kembali ke Villa Harimau Putih, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk," kata Murong Xinyu dengan suara rendah, bisa jadi melihat bahwa gadis ini telah menyerah. "Ayo." Chu Feng tersenyum sedikit, dan menarik Murong Xinyu ke punggung kudanya. Meskipun gadis ini menjadi beban, dia mungkin juga menjadi kartu keamanan pada saat-saat kritis. Dia bisa membawanya atau tidak, dan Chu Feng memilih, biarkan dia pergi lagi. Bab 149 Garis Kehidupan. Chu Feng membawa Murong Xinyu kembali ke Villa Harimau Putih. Sepanjang jalan, dia bertemu banyak pembunuh lagi. Beberapa dari mereka bertopeng, dan beberapa hanya mengenakan pakaian militer biasa. Murong Xinyu bahkan mengenalnya. Ketika mereka bertemu, mereka langsung menembak, ingin mengambil nyawa Murong Xinyu. Untungnya, Chu Feng mengawalnya, dan dia tidak bertemu master yang terlalu kuat,
jadi perjalanannya lancar, setidaknya tidak ada yang bisa menghentikan Chu Feng. Hanya saja ini membuat Murong Xinyu sangat gelisah dan bingung. Dia merasa pasti ada beberapa perubahan di villa, tapi Chu Feng semakin senang, karena dia hanya berharap akan ada kekacauan sipil di Villa Harimau Putih yang akan terjadi. Membuatnya menyelinap masuk. Namun, ketika Chu Feng dan yang lainnya bergegas ke dasar Villa Harimau Putih, mereka menemukan bahwa sejumlah besar ahli dari Villa Harimau Putih sedang bertarung di luar Villa Harimau Putih, dan di dalam Villa Harimau Putih, ada lebih banyak lagi teriakan dan mengaung. Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Pemberontakan itu memang pemberontakan seseorang. Melihat orang-orang yang dulu rukun seperti keluarga di villa, mereka saling membunuh saat ini. Wajah Murong Xinyu pucat, dan dia mata yang indah bersinar, mengungkapkan emosi yang tak terlukiskan itu. Tetapi terlihat bahwa dia sangat gugup, dia sangat bingung, dia sudah bingung, dan dia tidak berdaya untuk menghentikannya, karena segala sesuatu hari ini di luar imajinasinya, dan dia tidak pernah mengharapkannya. Tampaknya kamu adalah seorang gadis yang tidak peduli dengan urusan dunia. Melihat Murong Xinyu seperti ini, Chu Feng tersenyum. Apa maksudmu? Murong Xinyu bertanya dengan dingin. Meskipun dia tidak bisa berlatih seni bela diri, dia berbakat dan cerdas, jadi ayahnya mempercayakannya untuk mengurus banyak hal di villa. Tapi sekarang, dia sangat kesal diejek oleh anak laki-laki yang jauh lebih muda dari dirinya. Kekacauan internal berskala besar seperti itu jelas direncanakan sebelumnya. Villa Baihu Anda telah lama dibagi menjadi dua. Putriku tersayang, yang sebelumnya tidak menyadarinya, sekarang menunjukkan ekspresi bingung, bukan? Tidak bertanya tentang urusan dunia sebelumnya. Chu Feng mencibir. Kamu. Murong Xinyu ingin membantah pada awalnya, tetapi dia tidak dapat menemukan alasan untuk membantah, karena apa yang dikatakan Chu Feng benar. Meskipun dia sangat pintar, dia tidak punya niat. Dia hanya melihat permukaannya. Villa Harimau Putih harmoni, tetapi tidak menyadari bahaya besar di balik itu. Dia membenci dirinya sendiri sampai mati. Ayahnya telah mengasingkan diri sepanjang tahun. Banyak hal di Villa Harimau Putih diserahkan kepadanya dan pamannya untuk diurus. Namun, ada masalah di villa, tetapi dia tidak tahu. Tentang hal itu ini membuatnya tidak berwajah untuk menghadapi ayahnya. Izinkan saya mengajukan pertanyaan, apakah Anda tidak tahu siapa yang mengatur kekacauan ini? Tanya Chu Feng. Aku. Murong Xinyu bingung. Hei, sepertinya kehidupan yang terlalu harmonis memang akan membuat orang menjadi tumpul. Chu Feng menggelengkan kepalanya dan mengingatkan, pikirkan, jika itu tidak dilakukan oleh orang luar, maka di keluargamu, yang dapat memilikinya dengan seperti itu daya tarik yang besar, begitu banyak orang akan melayaninya, dan mereka akan melakukan pemberontakan bahkan atas nama dihukum. Ini, mungkinkah dia? Murong Xinyu tiba-tiba menyadari, tapi dia tidak bisa mempercayainya. Siapa itu? Tanya Chu Feng. Aku. Murong Xinyu sedikit malu. Mungkinkah kamu masih ingin merahasiakannya dariku saat ini? Hanya aku yang bisa membantumu, kata Chu Feng. Dan melihat Chu Feng yang tampaknya sangat ingin membantunya, dan berpikir tentang perjalanan di sepanjang jalan, jika bukan karena pengawalan Chu Feng, dia akan kehilangan nyawanya sejak lama. Murong Xinyu berkata perlahan, pamanku, Murong Yangwan, selain ayah saya, adalah satu-satunya yang memiliki daya tarik yang begitu besar di Villa Baihu, meskipun saya menangani banyak hal di villa selama retret ayah saya. Penting, tapi sekarang aku memikirkannya, kekuatan sebenarnya dari Villa Harimau Putih memang telah dikendalikan oleh pamanku selama tahun-tahun retret ayahku. Memikirkan hal ini, Murong Xinyu menyadari keseriusan konsekuensinya, tapi dia masih tidak bisa. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini,
dia tidak bisa membayangkan bagaimana pamannya akan melakukan hal seperti itu ke villa. Aku tidak bisa menyalahkanmu untuk masalah ini. Kamu masih belum berpengalaman di dunia. Jika kamu ingin menyalahkan, kamu hanya bisa menyalahkan ayahmu karena terlalu mempercayai pamanmu, telah merencanakan untuk waktu yang lama. Orang pertama yang harus dilenyapkan pasti ayahmu, di mana ayahmu mundur. Chu Feng prihatin di permukaan, tetapi dia sebenarnya mencari petunjuk secara rahasia, meskipun banyak orang tidak tahu. Rahasia Villa Baihu, tetapi Chu Feng merasa bahwa Baihu tidak mungkin pemilik villa tidak mengetahui petunjuk apapun. Adapun pemilik villa Harimau Putih, tempat retret pasti tidak sederhana. Chu Feng ingin masuk, dan Murong Xinyu dapat membantu Chu Feng, meskipun gadis ini pintar, dia tidak licik dan sangat mudah untuk digunakan. Sayang sekali, paman memiliki kunci untuk memasuki garis hidup, jika dia... Mendengar kata-kata Chu Feng, ekspresi Murong Xinyu berubah drastis, dan dia berlari ke sisi lain dari villa Harimau Putih tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat ini, Chu Feng tidak berbicara, tetapi mengikuti dari belakang. Sesaat kemudian, Murong Xinyu membawa Chu Feng ke tumpukan batu di luar villa Harimau Putih. Ini bisa dikatakan sebagai hutan batu, tetapi terlalu kacau, itu harus menjadi pemandangan yang dibentuk oleh sisa-sisa gunung. Chu Feng merentangkan kekuatan spiritualnya dan tidak bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa. Batu-batu ini adalah batu gunung biasa, dan tata letak tidak memiliki aturan. Tapi melihat Murong Xinyu berbalik dan melihat sekeliling, dia jelas sedang mencari sesuatu. Tempat ini jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Pada saat ini, Murong Xinyu akhirnya menghela nafas lega setelah menemukan sebuah batu besar dan mengeluarkan kalung giok di lehernya. Ketika terowongan dibuka, Murong Xinyu bergegas masuk, dan Chu Feng buru-buru mengikuti, dan pintu masuk secara otomatis ditutup setelah melangkah ke dalamnya. Tetapi pada saat ini, di depan Chu Feng, tidak ada satu pun kegelapan. Karena di sini, pasti bisa disebut gemilang dan gemilang. Ada mural yang tak terhitung jumlahnya di kedua sisi lorong, semuanya sangat indah. Batu-batu ringan menggantung di atas kepala, menghiasi lorong ini seterang siang hari. Nafas memberitahu Chu Feng bahwa tempat ini telah dibangun sejak lama, setidaknya ratusan tahun. Level ini, sepertinya ini adalah tempat yang aku cari. Sudut mulut Chu Feng berkedut menjadi sedikit senyuman. Tempat ini sangat rahasia, bahkan kekuatan spiritualnya pun tidak bisa merasakan sesuatu yang salah. Jika itu, untuk Murong Xinyu yang membawanya ke sini, namun Chu Feng mungkin tidak dapat menemukannya setelah mencari seumur hidup. Bab 150 kembali ke puncak. Karena Murong Xinyu tidak berkultivasi, kecepatan berjalannya sangat lambat. Untuk mencapai kedalaman dengan cepat, Chu Feng tidak punya pilihan selain berlari dengan kecantikan ini di punggungnya. Namun, saya harus mengatakan bahwa tangan Murong Xinyu ini terasa sangat bagus. Gadis, mengapa tempat ini disebut level ini? Tanya Chu Feng pura-pura penasaran sambil menjalankan Royal Sky Technique Way dan berlari dengan cepat. Aku tidak terlalu tahu, tapi garis hidup ini sudah ada sejak pendirian Villa Harimau Putihku, jawab Murong Xinyu. Oh! Chu Feng secara alami mendengar bahwa Murong Xinyu acuh tak acuh padanya. Garis hidup ini pasti memiliki rahasia tersembunyi, tetapi Murong Xinyu waspada terhadap dia dan aku, jadi dia menolak untuk mengatakan yang sebenarnya. Namun demikian, Chu Feng masih mengerti bahwa karena garis hidup ini didirikan bersama dengan Villa Harimau Putih, dapat dilihat bahwa itu benar-benar memiliki rahasia besar. Kecepatan Chu Feng sangat cepat, dan dia bahkan tak terkalahkan oleh BMW berdarah di bawah gerakan cepat, dan pusat dari garis hidup ini berada di dasar Villa Harimau Putih, jadi Chu Feng tiba di area inti dari garis hidup ini hanya dalam sesaat. Pada saat ini, lorong itu diperpanjang sangat lebar, seperti kastil bawah tanah, dan di sini Chu Feng dan keduanya melihat banyak mayat,
dan darahnya masih memancarkan sedikit panas. Jelas, orang-orang ini baru saja meninggal belum lama ini. Selain itu, semakin Anda berjalan maju, semakin banyak mayat, dan semakin kuat kultivasi mayat-mayat ini. Mereka telah mendaki dari alam Yuanwu ke puncak Yuanwu. Anda harus tahu bahwa tingkat kultivasi seperti itu, bahkan di sekolah Azure Dragon, benar-benar tidak mungkin. Adalah kedudukan tertinggi. Dan kemudian, ada mayat penguasa alam Xuanwu. Meskipun itu adalah alam Xuanwu tingkat pertama, itu memang penguasa alam Xuanwu, bahkan penguasa alam Xuanwu dipenggal. Wow, alam Xuanwu, cepat bantu aku menyerap asalnya. Egi selalu ada di sana, tetapi tetap diam, tetapi ketika dia melihat tubuh Master Alam Xuanwu, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Egi, yang telah melangkah ke alam Yuanwu, tidak tertarik pada asal mula praktisi seni bela diri alam Yuanwu, tetapi Master Alam Xuanwu masih memiliki godaan besar untuknya. Dan Chu Feng tidak mengabaikannya, dan ketika dia datang ke tubuh orang kuat di alam Xuanwu, dia diam-diam mulai membantu Egi dan melahap asalnya. Tetapi dibandingkan dengan Chu Feng, Murong Xinyu tidak tenang, tetapi menangis dengan rasa sakit di seluruh wajahnya. Ternyata kakek pelindung keenam. Tanpa diduga, bahkan orang tuanya pun mengalami kecelakaan. Tanya Chu Feng setelah menyerap asalnya. Ini adalah salah satu dari 6 penjaga Villa Baihu saya. Ini adalah bawahan ayah saya yang paling tulus. Ia menjaga garis hidup ini dan melindungi keselamatan ayah saya. Garis hidup, ayah saya mungkin sedang dalam krisis saat ini. Murong Xinyu menjadi semakin khawatir. Boom! Dan pada saat ini, dari kedalaman sumber kehidupan, terdengar suara keras seperti guntur. Meski jaraknya masih jauh, suaranya masih tertransmisikan dengan jelas. Memasuki telinga tirai Chu Feng dan mereka berdua, bahkan tanah di bawah kaki mereka bergetar hebat. Dapat dilihat jenis serangan apa yang menghasilkan kekuatan seperti itu. Bum bum bum, setelah itu, suara keras terus berdering, Feng. Bisa masih menanggungnya, tapi Murong Xinyu sudah dibuat tidak dapat dipertahankan oleh tanah yang bergetar, dan mulai bergoyang dari satu sisi ke sisi lain. Namun demikian, dia masih berkata kepada Chu Feng, bahwa aku ke sana dengan cepat, aku tidak bisa membiarkan mereka menyakitiku. Ayah! Apakah kamu bodoh? Momentum semacam ini jelas merupakan pertarungan antara penguasa alam Xuanwu. Jika Anda membiarkan saya lewat, Anda hanya bisa menjadi umpan meriam. Chu Feng menatap Murong Xinyu dengan keras, dan kemudian mengabaikannya, tetapi mengeluarkan kompas roh dunia, berharap menemukan beberapa petunjuk. Ini adalah kompas roh dunia, kamu benar-benar master roh dunia. Di tangan Chu Feng, kompas roh dunia yang bersinar dengan cahaya dan berbagai pesona membuat Murong Xinyu terkejut. Meskipun dia belum pernah melihat seorang roh dunia, dia telah mendengar berbagai metode dari seorang roh dunia. Jadi pada saat ini, dia pasti memiliki. Chu Feng adalah seorang spiritualis dunia, tetapi seorang spiritualis dunia pada usia seperti itu benar-benar terlalu kuat. Dan Chu Feng mengabaikannya, dan berkonsentrasi menganalisis situasi di depannya dengan Egi, dan akhirnya sampai pada kesimpulan yang baik dan bagus. Garis hidup ini kemungkinan besar adalah pintu masuk makam kaisar, tetapi arahnya pintu masuknya persis seperti itu arah konfrontasi antara penguasa alam Xuanwu. Ini menempatkan Chu Feng dalam posisi yang sulit, karena orang-orang di Villa Harimau Putih harus mengetahui rahasia garis hidup. Sekarang mereka bertarung di pintu masuk makam kaisar, mereka kemungkinan akan bertarung untuk sesuatu, mungkin itu adalah harta karun, atau mungkin kesempatan untuk memasuki makam kaisar. Tetapi dengan kekuatan Chu Feng saat ini, bahkan jika dia tahu ada harta karun di depannya, dia tidak bisa pergi ke sana dengan gegabah, karena setelah mengalami pengejaran Xiang Guantian, dia sangat menyadari kesenjangan antara dia dan penguasa dunia Xuanwu. Jika kamu tidak pergi, lupakan saja.
Jika kamu tidak pergi, aku akan pergi. Pada saat ini, Murong Sinyu mendengus dingin dan berlari sendirian ke kedalaman sumber kehidupan. Kamu gadis, apakah kamu akan mencari kematian? Melihat ini, Chu Feng melangkah ke depan Murong Sinyu dan menangkapnya. Lepaskan aku. Murong Sinyu berjuang untuk melepaskan diri, selama dia berpikir bahwa ayahnya mungkin menghadapi ancaman jiwa saat ini, dia tidak bisa tenang. Tenang, kamu, orang yang tidak berkultivasi, dapatkah kamu membantuku di masa lalu? Kamu tidak hanya tidak dapat membantu ayahmu, tetapi ayahmu akan terganggu dan terluka parah karena kamu, Chu Feng dengan keras mengingatkan. Lalu apa yang harus saya lakukan? Mungkinkah saya hanya melihat ayah saya diserang dan mengabaikannya? Murong Sinyu menangis tak berdaya, yang menunjukkan bahwa dia benar-benar mengkhawatirkan ayahnya. Tetapi pada saat ini, raungan yang menusuk telinga akhirnya berhenti. Melihat ini, Chu Feng mengangkat Murong Sinyu di punggungnya, dan dengan sungguh-sungguh mengingatkan, tanpa izin saya, Anda tidak boleh berteriak atau berteriak. Jika Anda membiarkan ayahmu. Jika kamu terganggu, kamu adalah orang berdosa yang membunuhnya. Yah, aku mendengarkanmu. Murong Sinyu juga mengangguk dengan patuh, karena saat ini, dia benar-benar tidak berdaya, tetapi pemuda ini mampu menilai situasi saat ini dengan tenang telah menjadi tulang punggungnya, yang membuat Murong Sinyu harus menuruti kata-kata Chu Feng. Dalam keadaan seperti itu, Chu Feng menyembunyikan auranya, memperlambat langkahnya, dan mulai berjalan perlahan menuju kedalaman garis hidup. Dia tidak berani menggunakan kekuatan spiritualnya, karena dia tidak tahu apakah ada spiritualis dunia di depannya. Tentang dia, dan jika demikian, pasti akan ketahuan, maka itu akan menjadi masalah besar. Tapi untungnya, setelah Chu Feng melakukan perjalanan sekitar beberapa mil, tidak ada kelainan. Sebaliknya, suara nyaring terdengar di telinga Chu Feng dari tidak jauh. Murong Yang Wan, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu akan menghancurkan yayasan keluarga Murongku yang berusia 500 tahun? Sebuah suara sangat keras, tetapi berat, itu seharusnya terluka parah. Tapi setelah mendengar suara ini, Murong Sinyu yang berada di belakang Chu Feng tidak bisa menahan kedutan. Jelas, itu adalah ayahnya, pemilik Villa Harimau Putih, Murong Yunran. Dan setelah kata-kata Murong Yunran jatuh, suara bangga juga terdengar. Saudaraku, kamu benar-benar salah menyalahkan kakak laki-laki. Aku tidak menghancurkan fondasi Villa Macan Putihku, tetapi biarkan aku kembali ke puncak Villa Macan Putih. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.